Venezia mengizinkan bek andalannya, Jay Itzes, untuk membela timnas Indonesia yang bakal menjalani 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Venezia bahkan mendukung Jay dan mendoakan pemainnya tersebut meraih hasil terbaik bersama skuad Garuda. Pada Kamis, 16 Mei 2024, PSSI mengumumkan 22 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Sementara dalam 22 pemain yang dipanggil timnas Indonesia, Jay Itzes pun kembali dipanggil. Klub Serie B itu lantas mendoakan pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut semoga sukses bersama pasukan Garuda. Bek Venezia FC, Jay Itzes, telah dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Venezia. Sementara sebelum menjamu Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba internasional. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Madia Minggu 2 Juni 2024 mendatang. Di sisi lain, Jay Itzes juga sedang fokus untuk membawa Venezia promosi ke Serie A musim 2024-2025. Saat ini, Venezia sedang menunggu lawan untuk tampil di semifinal playoff Serie B. Shin Tae-yong baru saja memanggil 22 pemain untuk 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Keputusan Shin Tae-yong yang cuma memanggil 22 pemain cukup mengejutkan, sebab pelatih 53 tahun itu biasa memanggil 25-28 pemain, yang mana kemudian dikerucutkan menjadi 23 nama. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, PTN, Sumarji mengatakan sejatinya ada 24 pemain yang dipanggil. 2 nama lain akan menyusul untuk dipanggil. Harusnya 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi, kata Sumarji. Saat ditanya apakah Martin Paes akan mengisi salah satu dari 2 slot tersebut, Sumarji tak mau menjawabnya. Teka-teki dulu biar menarik, makanya tunggu dulu saja, saya tidak bisa jawab kalau yang itu, lanjut Sumarji. Lantas, seberapa besar peluang Martin Paes dan Calvin Verdonk mengisi 2 slot tersisa? Peluangnya sangat besar. Tanda-tanda itu terlihat dengan cuma dipanggilnya 2 penjaga gawang, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Biasanya sebuah tim dan juga kecenderungan Shin Tae-yong selalu memanggil minimal 3 penjaga gawang ke timnas Indonesia. Karena itu, 1 slot kiper berpotensi diisi Martin Paes. Kiper 25 tahun ini masih harus menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS untuk membela timnas Indonesia. Untuk Calvin Verdonk, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada pekan depan atau 2 minggu lagi. Dengan begitu, fullback kiri NEC Nijmegen itu masih memiliki waktu untuk perpindahan federasi. Elkan Baggett tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia untuk laga lawan Irak dan Filipina pada Juni 2024 nanti. Absennya Baggett tentu saja menimbulkan spekulasi di kalangan fans. Sebelum namanya tidak masuk daftar pemain timnas Indonesia, Elkan Baggett sempat dapat panggilan untuk laga playoff Olimpiade 2024. Saat itu, Indonesia U23 harus berhadapan dengan Guinea di Paris. Tenaga Baggett sangat dibutuhkan Shin Tae-yong pada laga lawan Guinea. Sebab, sang pelatih kehilangan 2 pilar kunci di lini belakang, yakni Rizky Ridho dan Justin Hubner. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff, dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komentar. Itu kan hak pribadi, kata Ketua PSSI, Erick Thohir. PSSI memang tidak dapat izin dari Bristol Rovers maupun Ipswich Town untuk memakai jasa Baggett. Di sisi lain, setelah ambil bagian pada perayaan promosi Ipswich Town, Baggett menjalani liburan di Maladewa. Elkan Baggett merupakan figur penting di lini belakang timnas Indonesia. Namun, jika melihat daftar pemain yang ada nama-nama lain yang bisa menggantikan perannya di lini belakang, Shin Tae-yong masih punya Jordi Amat dan Jay Itzes sebagai pilihan utama. Lalu, ada Justin Hubner yang sejauh ini tampil apik bersama timnas Indonesia. Rizky Ridho juga tampil sangat konsisten sejauh ini. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Jairo Riedewald, pemain berdarah Indonesia yang baru saja hengkang dari Crystal Palace, dikabarkan akan ke Indonesia pada akhir bulan ini. Kabar itu disampaikan Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Dia ingin memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen, administrasi,
agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional, ujar Bung Ropan. Dugaan bahwa Jairo Riedewald berminat memilih Indonesia menguat sejak viralnya informasi dari Brian Tevreden, pakar pemain diaspora Suriname. Brian Tevreden menyebut bahwa Jairo Riedewald menolak ajakan bergabung dengan timnas Suriname. Dugaan semakin menguat setelah beredar tangkapan layar obrolan direct message Instagram antara akun IG pemain keturunan.id dengan Jairo. Dalam pesan tersebut, Jairo Riedewald menyatakan kesediaannya memperkuat Indonesia. Kemudian ia menjawabnya dengan antusias. Apabila mendapatkan kesempatan itu, dia akan datang sembari memproses berkas-berkas naturalisasi. Ole Romeni berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Ole Romeni. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela FC Utrecht telah berbicara terang-terangan. Ole Romeni masih berusia 23 tahun dan dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Romeni mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Romeni sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu absurd. Saya menerima DM pada setiap detiknya. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, ujar Romeni.